Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuna Bata dengan NPM 23110210082 dan rekan saya Zoraya Kartika Ekanasa dengan NPM 2311021047. Di sini kami akan melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan alat IFIS 13 dan Stata 17. Berdasarkan data dari skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2009 sampai 2024. Uji yang pertama akan dilakukan oleh rekan saya, yaitu Yuyun Ambata, dengan menggunakan alat IFIS 13. Jadi di sini saya Yunambata ingin menjelaskan dari data mini skripsi untuk uji asumsi klasik. Nah, di sini sudah terdapat data dari judul mini skripsi saya, yaitu yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Tingkat Pengangguran terhadap IPM di Indonesia dengan rentang waktu 2009 sampai 2024. Nah, di sini kami telah menyalin data-data tersebut. Langsung saja kita mengestimasinya ke dalam IFIUS. Pertama-tama kita copy-kan terlebih dahulu datanya, lalu langsung beralih ke IFIUS. Pilih create new. Karena data kita time series, kemudian pilih date regular frequency yang dengan rentang waktu dari 2009 sampai 2024. Kemudian klik OK. Nah, di sini langsung aja kita ke Quick untuk mengkopikan data tadi, empty group, scroll ke atas, lalu kita copy, kemudian kita langsung saja estimate ke regresi, make equation, lalu letakkan C di antara variabel Y dan X. Lalu klik OK. Di sini kita ingin menguji asumsi klasik. Nah, sudah terdapat data regresi linearnya, langsung saja kita masuk ke uji normalitas. Kita pilih view, kemudian kita pilih residual diagnosis, pilih residual diagnosis, kemudian histogram normality test. Di sini sudah terdapat hasil dari uji normalitas. Kemudian, jika kita ingin memberi nama, kita copy objek terlebih dahulu. Nah, lalu kita please beri name. Kemudian beri saja ini uji normalitas. Klik OK. Nah, selanjutnya di sini langsung saja kita beralih ke uji multikolineritas. Klik view, pilih, karena di sini kita menggunakan alat FIF dengan menguji hasil multikolineritas, kita pilih aja koefisien diagnostis, kemudian pilih variance inflation factor. Kemudian di sini center FIF-nya sudah tertera untuk hasil dari uji multikolineritas, apakah terdeteksi, apakah atau tidak. Kemudian selanjutnya ada menguji heterokedastisitas. Di sini seperti sebelumnya, jika ingin memberi nama, klik aja objek, copy objek, klik freeze, beri name, lalu OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil uji multikolineritas. Langsung saja di sini saya akan menguji heterokedastisitas. Kita pilih view, kemudian di sini pilih residual diagnostis, kemudian heterokedastisitas test. Lalu di sini kami memilih type white. Lalu klik OK.
Nah, di sini sudah terdapat hasil uji heterokedastisitas. Kemudian seperti tadi, jika ingin memberi nama, kita pilih objek, copy objek. Nah, di sini sudah kita copy, lalu kita klik, press, dan beri name. Nah, di sini beri name uji hetero, lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat hasil ujinya. Kemudian dari uji asumsi klasik yaitu ini adalah uji terakhir, yaitu uji autokorelasi atau otokorelasi. Di sini langsung saja kita ke view lagi. Kemudian kita pilih residual diagnostik. Lalu kemudian pilih serial correlation LM test karena kita menggunakan itu untuk menguji autokorelasinya. Lalu biarkan dua, lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat hasil autokorelasinya yang sudah terlihat from chi-square atau of SR square-nya. Lalu dari sini sudah teruji semua beberapa hasil uji asumsi klasik. Nah, di sini saya Zoraya Ketika Ekanusa akan melanjutkan uji asumsi klasik menggunakan alat Stata 17 dari data analisis pengaruh inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2009 hingga 2024. Sama-sama di sini sudah terdapat aplikasi Stata 17 dan saya sudah ada data dari indeks pembangunan manusia, inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka. Kemudian kembali ke issues. Di sini saya akan mengimport file dengan cara tekan import, pilih Excel, lalu pilih browser, kemudian pilih data yang sudah kita olah tadi. Lalu centang bagian import first row as variable name, lalu tekan OK. Di sini data sudah diimport. Lalu kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji yang pertama, uji normalitas dengan cara di sini kita summarize terlebih dahulu setiap variabel dengan cara ketik summarize di kolom command. Lalu di sini sudah terdapat set variabel yang dimana variabel IPM merupakan variabel independen atau variabel Y, kemudian inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka adalah variabel independen atau variabel X. Kemudian di sini sudah kita ketik summarize, lalu kita masukkan variabel IPM, inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka. Jika sudah, tekan enter. Ini sudah terdapat hasil summarize dari variabel Y, X1, X2, dan X3. Kemudian kita lanjutkan meregresi variabel-variabel tersebut dengan cara ketik regress, kemudian masukkan variabel itu tadi. Lalu tekan enter. Di sini sudah terdapat hasil regresi linearnya dari data tersebut. Kemudian kita lanjutkan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Dengan cara mengcopy do file, yaitu
skewness kursus test. Kita copy lalu kita salin di command, kemudian masukkan variabel IPM, inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka. Lalu tekan enter. Di sini sudah terdapat hasil uji normalitas menggunakan skewness dan kursus test. Selanjutnya yaitu uji multikolinialitas dengan cara kita ketik S1VIF di kolom command. Lalu tekan enter. Di sini sudah terdapat hasil uji multikolinialitas dengan VIF. Kita lanjutkan uji heterokedastisitas dengan cara mengetik format di kolom command itu seperti ini, lalu tekan enter. Dan di sini sudah terdapat hasil uji heterokedastisitas. Dan yang terakhir saya akan melakukan uji autokorelasi dengan cara kita buka do file yang sudah tersedia, lalu salin gen find, lalu letakkan di command, tekan enter. Kemudian selanjutnya kita salin do file test time, lalu letakkan di command, tekan enter. Kemudian selanjutnya kita salin do file dwstart atau Durbin Watson, lalu salin, kemudian tekan enter. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan hasilnya, kita salin S4 di Godfrey, lalu ketik di kolom command. Dan di sini sudah terdapat hasil autokorelasi dengan menggunakan Bruce Godfrey LM test autokorelasi. Saya akan menjelaskan dari hasil dari uji asumsi klasik, yaitu di sini sudah terdapat data dari uji normalitas yang setelah diuji tadi. Di sini saya akan langsung menginterpretasikan dari hasil yang saya uji normalitaskan ini. Di sini untuk menguji apakah residual galak dalam model regresi terdistribusi normal, distribusi normal residual dibutuhkan agar estimasi model menggunakan model OLS dapat memberikan hasil yang efisien dan tidak bias. Nah, di sini berdasarkan gambar, histogram residual dan output statistik didapatkan nilai Jerqueber-nya adalah 0,833997 dengan probabilitas sebesar 0,659022. Ini nilai probabilitasnya ini lebih besar dari tingkat signifikan, yang itu dari nilai signifikannya 0,5 atau 5%, yang berarti bahwa kita tidak menolak hipotesis H0. Nah, hipotesis 0 ini dalam uji Jerquebera menyatakan bahwa residual terdistribusi secara normal. Histogram residual ini menunjukkan penyebaran galak regresi terhadap distribusi frekuensinya. Dari visualisasi histogram yang tampak menyerupai bentuk lonceng, dapat disimpulkan bahwa residual cenderung simetris dan mendekati distribusi normal. Lalu hal ini diperkuat oleh nilai squamous sebesar 0,1452 yang mendekati 0 menunjukkan bahwa distribusi residual tidak memiliki kemencengan yang signifikan ke kanan atau ke kiri.
Sementara itu nilai kurtosis sebesar 1,91990 juga mendekati nilai kurtosis di normal yakni 3 meskipun sedikit lebih rendah. Hal ini masih dapat diterima oleh jumlah observasi kecil. Seperti observasi yang telah saya lakukan 16 observasi. Dengan ini sudah terpenuhinya uji asumsi klasik yang dapat disimpulkan bahwa model ini, regresi ini dalam penelitian telah memenuhi salah satu syarat penting dalam analisis regresi linier. Lalu selanjutnya, saya akan lalu di sini saya akan mengestimasi uji hasil multikolinearitas. Di sini multikolinearitas itu masalahnya terjadi jika hubungan linier yang tinggi antara variabel independen, keberadaan multikolinearitas ini dapat menyebabkan hasil estimasi regresi menjadi tidak uh, reliable. Koefisien regresi menjadi tidak stabil dan nilai standar errornya meningkat sehingga pengaruh masing-masing variabel sulit diinterpretasikan. Dari sini hasil dari center center VIP-nya untuk mengidentifikasi multikolinearitas ini digunakan center VIP yang diperoleh dari invasi 1,72096, lalu suku bunga 1,7190, lalu TPT 1,0026. Ini secara umum suatu variabel akan dianggap multikolinearitas tinggi apabila FIF-nya lebih besar dari 10. Jika nilai berada di bawah 10, bahkan lebih baik jika kurang dari 5, maka multikolinearitas tidak dianggap menjadi masalah serius. Berdasarkan hasil tersebut, jadi ini hasil dari inflasi suku bunga dan TPT ini tidak uh, kurang dari 10 atau di bawah 5, yang berarti data ini baik untuk memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya di sini saya akan menginterpretasikan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode White. Hasil di sini menunjukkan bahwa nilai probabilitas F statistik sebesar 2,5288892, kemudian Ops R square-nya sebesar 12,662, dan yang terakhir yaitu scale explain sum of square-nya sebesar 3,275967, yang menunjukkan bahwa semuanya berada di tingkat signifikansi 5%. Itu berarti tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi data dari analisis pengaruh inflasi suku bunga dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2009 hingga 2024. Dengan kata lain, residual ini bersifat homoskedastisitas, yang artinya varian dari Galat adalah konstan dan tidak tergantung pada variabel independen. Dengan demikian, model regresi yang menguji pengaruh inflasi suku bunga dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia selama 2009 hingga 2024 memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis dan pengambilan kebijakan atau keputusan. Kemudian di sini sudah terdapat hasil dari uji autokorelasi menggunakan Bruce Guthrie Serial Correlation LM Test pada leg kedua. Diperoleh nilai probabilitas atau prob chi-square-nya sebesar 0,1028 yang lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05%, yang artinya hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi pada leg kedua. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual dalam model sudah bersifat acak dan tidak saling berkorelasi antar waktu. Kemudian dalam konteks penelitian, analisis pengaruh inflasi suku bunga dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia, hasil ini memberikan implikasi positif terhadap model regresi yang digunakan dan telah memenuhi uji asumsi klasik terkait autokorelasi. Dengan demikian, estimasi koefisien regresi dan variabel independen dikatakan lebih andal dan efisien. Demikian hasil uji asumsi klasik yang telah kami
lakukan menggunakan alat uji IFLIS 13 dan Strata 17, dapat disimpulkan bahwa regresi menggunakan uji asumsi klasik semuanya bersifat memenuhi asumsi klasik dan dapat digunakan untuk penelitian dalam skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi Suku Bunga dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2009 hingga 2024. Dan apabila ada kata yang salah, kami minta maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.